27 negara di dunia. Saya bersyukur saya lahir di Indonesia. Saya sangat bangga dengan Indonesia. Indonesia terdiri dari 17.000 pulau, lebih kurang 1.300 suku dan 720 bahasa. Ada perbedaan yang begitu luar biasa. Bahasanya beda, baju daerahnya beda, makanannya beda. Soto Bandung beda sama soto Betawi, sama soto Kudus, sama soto Makassar. Itulah keistimewaan Indonesia yang harus selalu kita pertahankan. Yes. Karena tugas, kadang saya sering ke Amerika Serikat, dari ujung barat sampai ujung timur makanannya sama Bapak Ibu. Cuma hamburger, cuma steak sama hot dog. Tapi bukan anjing ya, hot dog. Tapi kalau Indonesia itu luar biasa. Saya sangat bangga tinggal di Indonesia. Dan ketika ada orang yang berusaha untuk menyamakan Indonesia dalam segala hal, saya rasa dia merusak anugerah Tuhan yang paling hakiki bagi bangsa kita Indonesia, yaitu perbedaan itu sendiri. Bhinneka Tunggal Ika harus selalu kita jaga. Karena itu, ada dua harapan saya untuk pemimpin nasional, bahkan mungkin ini juga relevan untuk pemimpin daerah ke depan. Yang pertama adalah mengayomi perbedaan, termasuk perbedaan agama, kepercayaan. Kita merindukan kebebasan beribadah itu bukan hanya sekedar wacana, seperti tadi Pendeta Roni Mandang sudah sampaikan, tapi benar-benar pemerintah yang akan datang berani melakukan tindakan nyata bagi orang yang melakukan tindakan kriminal karena memiliki konsep yang berbeda tentang persatuan bangsa. Kalau boleh saya jujur, dengan bahasa lugas, di Indonesia ini rasanya yang paling mengalami banyak kekerasan, diinjak-injak hak asasi manusianya, ditutup tempat ibadahnya, nggak lain Kristen, Bapak Ibu. Jadi daripada kita pakai bahasa-bahasa yang halus dan sebagainya, saya harus nyatakan, umat Kristen tinggal di negara yang sangat indah. Kita sangat ingin Indonesia maju, tapi mengalami kekerasan, penutupan, perkara-perkara yang tidak baik, dan itu sangat menyakitkan. Karena saya rasa umat Kristen juga tidak in the cost di negara ini. Yes. Tadi Pak Roni sudah berkata bahwa beliau adalah keturunan daripada orang-orang yang berjuang. Kakek saya juga seorang pejuang, mendapatkan piagam penghargaan dari pemerintah. Beliau adalah Kristen. Jadi kita berharap hal ini bisa terwujud, mengayomi perbedaan. Yang kedua, menjadi servant leader, pemimpin yang berhati hamba. Menjadi pemimpin bukan hanya mencari hidup, tapi terutama memberi hidup. Bagaimana dia bisa menyejahterakan rakyat. Tentu ada sistem yang sulit terjadi di Indonesia sehingga orang harus mempunyai uang yang cukup besar untuk dia bisa naik menjadi anggota dewan, barangkali menjadi pemimpin di eksekutif, di daerah dan sebagainya. Saya tidak tahu tentang hal itu secara detail, tetapi saya percaya bahwa kita membutuhkan seorang pemimpin yang berhati hamba, yang ingin Indonesia maju, yang tidak mengambil keuntungan bagi dirinya dan keluarganya. Dan kalau kita punya pemimpin di pusat dan daerah seperti itu, Indonesia maju. 2045, Indonesia bukan hanya jadi negara berkembang, tapi benar-benar menjadi negara maju. Dan saya juga ingin sampaikan, kita kepada rekan-rekan apapun agamanya, kita umat Kristen sangat ingin terlibat untuk membangun Indonesia. Misalnya di Gereja BT Indonesia sendiri yang saya pimpin, ada lebih dari 5.000 orang tagana, taruna siaga bencana. Jadi begitu ada bencana apapun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, saya minta kalau bisa H+1, paling lambat H+2 Anda harus sudah ada di lokasi.
Itu bahkan ketika tsunami melanda Aceh, ketika belum ada orang-orang turun, tim kami yang turun masih mengangkut mayat, masukkan dalam plastik dan sebagainya. Kita cinta Indonesia, kita bangga tinggal di Indonesia, kita ingin membangun Indonesia. Jadi kami sangat merindukan dua hal ini. Seorang pemimpin yang berhati hamba, seorang pemimpin yang mengayomi rakyat dan bangsa Indonesia apapun perbedaan agamanya. Kiranya harapan dan juga doa kita, dan saya percaya doa kita semua bisa diwujudkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Tuhan